Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syarat Aziz. Saya dari Prodi Fisika Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yaitu gelombang elektromagnetik. Apa sih gelombang elektromagnetik itu? Jadi, gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Artinya, gelombang elektromagnetik dapat merambat meskipun dalam ruang hampa. Dan gelombang elektromagnetik juga berbentuk seperti gelombang transversal pada umumnya, yaitu arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia banyak memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Oleh sebab itu, mempelajari gelombang ini penting untuk dilakukan, khususnya jika Anda penasaran dengan cara kerja benda-benda seperti teknologi röntgen dan sinyal radio. Nah, gelombang elektromagnetik juga mempunyai sifat. Yang pertama, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. Yang kedua, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Yang ketiga, besar medan listrik E berbanding lurus dengan besar medan magnet dengan hubungan E sama dengan CB. Yang keempat, arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus dan arah keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Yang kelima, dari sifat di atas dapat dikatakan bahwa gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Yang keenam, karena termasuk gelombang transversal, maka dapat mengalami polarisasi. Peristiwa pemantulan refleksi, pembiasan refraksi, interferensi, dan pelanturan difraksi. Baik, selanjutnya spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik adalah susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang, gelombang, dan frekuensinya. Di mana spektrum gelombang elektromagnetik mempunyai 7 susunan. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena dan juga diterima oleh antena. Gelombang ini dimanfaatkan untuk teknologi radio, televisi, telepon, dan radar. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwaves dihasilkan oleh tabung klistron yang berfungsi sebagai penghantar energi panas. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan menjadi panas. Yang ketiga, sinar inframerah. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar ketika benda dipanaskan. Energi dilepaskan oleh atom dan molekul yang bergetar dalam bentuk radiasi inframerah. Sinar inframerah digunakan untuk remote TV, transfer data di ponsel, dan terapi fisik. Yang keempat, cahaya tampak. Seperti namanya, gelombang ini dapat ditangkap langsung oleh mata manusia. Gelombang ini terdiri dari 7 macam warna. Urutan dari yang paling besar frekuensinya adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Gelombang cahaya tampak digunakan pada laser dalam serat optik, pada bidang telekomunikasi, dan kedokteran. Yang kelima, sinar ultraviolet. Matahari adalah sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet di permukaan bumi. Sinar ultraviolet dapat dihasilkan oleh transisi elektron dalam orbit atom, busur karbon, dan lampu merkuri. Sinar ultraviolet dimanfaatkan untuk lampu UV dan untuk operasi mata lasik. Yang keenam, sinar X. Sinar X memiliki panjang gelombang yang sangat pendek dan frekuensi yang tinggi. Sinar X mempunyai daya tembus kuat yang dapat menembus buku tebal, kayu setebal beberapa sentimeter, dan plat aluminium setebal 1 cm. Gelombang sinar X dimanfaatkan dalam teknologi röntgen dan melacak isi tas penumpang di bandara. Yang terakhir, ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma mempunyai frekuensi antara 1 Hz sampai 10 Hz atau panjang gelombang antara 1 cm sampai 10 cm. Gelombang sinar gamma dihasilkan dari peristiwa peluruhan radioaktif atau inti atom yang tidak stabil.
Sinar gamma memiliki daya tembus paling besar hingga mampu menembus plat besi. Gelombang sinar gamma digunakan untuk mensterilkan peralatan medis dan proses radioterapi dalam pengobatan kanker. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai gelombang elektromagnetik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.